sekarang ini ada juga angkatan kita. Oh ada. Hanun. Yang baru sadar ini itu di hari malam Minggu, malam Senin lah. Itu udah nggak bisa, itu udah ketinggalan. Kamu ini bisa jadi ini loh, ahli strategi perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kirim Harapan. Nah, alhamdulillah kita bisa ngonten lagi. Nah, teman-teman, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan bersama satu pelajar SMP Nur Hikmah. Yang konon beliau ini adalah orang yang sangat gila banget sama Olimpiade. Kita langsung aja ya tanya-tanya bersama Izat Abdurrahman. Assalamualaikum Izaz, sehat? Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah khair ya, iya nih. Jadi Izaz ini tadi baru latihan silat. Karena lagi mau ke atas, kita panggil dulu lah. Kali-kali aja ada hal yang bisa kita ambil inspirasinya. Ya nggak Zaz? Iya dong, Sat. Amin. Nah, Zaz, gimana kabar? Hari ini ngapain aja seharian di sekolah? Alhamdulillah sehat, Sat. Tadi di sekolah ya menjalankan aktivitas di hari Jumat seperti biasa. Apa aja sih aktivitas kamu kalau di hari Jumat ini? Saya tadi ada pelajaran matematika, habis itu ada pelajaran olahraga, ada sholat Jumat tadi, dan lunch. Lalu ada latihan silat nih. Ini baru selesai latihan silat tadi. Oh, barakallah. Makasih ya. Iya. Nah, Izaz ini adalah siswa kelas 8 Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ya. Sekarang sedang di handle oleh Ustadz Rondi ya kelasnya. Iya, betul, ya. Ustadz. Nah, kita langsung aja nih ke tema hari ini, Zaz. Apa sih yang ngebuat kamu itu suka banget dengan Olimpiade gitu loh? Cerita dong, ada apa gitu loh tiba-tiba kamu suka dengan Olimpiade ini? Aslinya ini nggak tiba-tiba ya, Sat. Ini, oh iya? Iya, jadi ini udah terbentuk dari saya kelas 1, Sat. Jadi dari kelas 1 itu saya diajakin oleh orang tua saya ikut Olimpiade di Bandung. Dan dari itu saya alhamdulillah mendapat 10 besar. Oke, 10 besar pas 1 SD ya? Iya. Lombanya apa? Olimpiade dari Planet Science. Jadi lombanya sains. Dan dari situ saya terus ikut Olimpiade selama SD. Tapi sayangnya tidak ada yang pernah berhasil selain yang tadi masuk 10 besar itu. Dan itu kamu masih memorable lah peristiwa itu ya? Iya, sangat memorable sekali. Sangat memorable. Nah. Dan itu kamu juara 1 dari? Enggak, saya masuk 10 besar aja. 10 besar aja ya? Iya, 10 besar aja. Pesertanya banyak emang? Pesertanya banyak, puluhan ribu gitu. Masya Allah, luar biasa. Dan itu akhirnya membuat kamu termotivasi ikut lomba-lomba sejak dari kelas 1 itu sampai kelas 6 kemarin, waktu di SD ya? Iya. Tapi nggak pernah juara? Nggak pernah juara. Bahkan 10 besar pun enggak? Iya, bahkan 10 besar pun enggak, selain yang pas kelas 1 itu. Oke, nah tapi kamu nggak nyerah dong ya? Iya, tentu saja nggak nyerah. Nggak nyerah, dan akhirnya semasa SMP ini kamu kelas 8 ya, artinya udah 2 tahun nih di SMP Nur Hikmah. Kamu masih mau ikut lomba juga dong, saya sering lihat kamu ikut lomba-lomba Olimpiade kan? Coba ceritakan selama 2 tahun di SMP Nur Hikmah ini. Jadi setelah sampai kelas 6 itu saya tidak pernah juara. Di situ pas masuk SMP, saya dapat tawaran dari Ustadz Setio untuk ikut lomba dan dilatih di situ. Dan dilatih sampai saya ikut beberapa lomba, hampir 20 lomba di SMP ini. Lalu saya alhamdulillah sering dapat medali. Barakallah. Dan itu malah menambah motivasi ya? Iya. Orang kamu nggak juara aja termotivasi untuk ikut lomba, apalagi juara gini ya. Masya Allah. Nah, kalau ikut lomba-lomba itu belajar dulu nggak sih, atau memang kamu sudah punya bakat alami gitu loh? Kalau dulu pas SD sih nggak terlalu saya perhatiin, saya cuma ikut daftar, oh ini ikut, oke ikut gitu. Tapi di SMP itu kan saya dapat pelatihan, saya dapat persiapan yang lebih matang, dapat soal-soalnya. Nah, maka dari itu saya mungkin bisa juara gitu, Sat. Oke, jadi memang harus belajar ya sebelum lomba itu ya. Kalau harus berproses, Tat. Good, harus berproses. Nah, kamu akan ada rencana berhenti di kelas 9 ngikut-ngikut lomba gini, atau justru makin gaspol aja gitu loh? Ini selama saya jadi ketua OSIS ini, Sat, saya ini sering stop gitu saat lombanya. Jadi saya udah beberapa bulan ini belum ikut lomba lagi, Sat. Kenapa? Karena banyak urusan, Sat. Oh gitu? Iya, dari OSIS, habis itu, iya sayang banget, Sat.
Nah, nanti rencananya saya kelas 9 mau ikut lomba lagi, setelah itu berhenti dan mempersiapkan persiapan terbaik untuk SMA, Ustaz. Oke, good. Kamu bidikan kamu kemana? Ke Pradita Dirgantara, Ustaz. Lagi tadi. Oh, itu sekolah tuh hebat itu. Iya. Ada sih alumni kita. Ada, Ustaz. Ada. Oh, saya baru tahu, Ustaz. Ada satu Saya kira orang. cuma di MHT sama Man Ice aja, Ustaz. Enggak. Ada di situ ada. Ada satu Davin. Davin. Angkatan berapa, Ustaz? Kakak kelas kamu ini, angkatan sebelumnya ini. Angkatan sebelumnya. Iya, satu orang baru kan itu ya. Nah, sekarang ini ada juga angkatan kita. Oh, ada. Hanun. Oh. Tapi dia baru lulus level daerah, mau level nasional. Jadi kita udah ada, kamu udah ada tracknya itu. Nanti saya tinggal tanya-tanya aja. Iya, tinggal tanya. Nah, jadi ketika lomba itu emang kamu lombanya itu apa sih bidangnya? Matematika, IPS atau apa sih? Saya Sains atau apa gitu? saya fokusnya itu untuk di SMP ini bidang matematika. Tapi waktu SD saya sering ikutnya bidang sains, Ustaz. Oh, jadi emang kamu ini orang-orang eksak ya? Iya. Oh, Betul. gitu ya. Hobinya apa hobinya? Hobi saya main catur, Ustaz. Oh, udah latihan udah apa namanya? Orangnya eksak, hobinya main catur lagi ya. Mantep kan, Ustaz? Rumit dong kamu ini orangnya. Oke. Kamu ini bisa jadi ini loh, ahli strategi perang ini. Jadi bisa membaca peta kekuatan lawan, gitu ya. Hitung-hitungannya juga akurat gitu. Iya, betul. Tapi semoga negeri ini sih damai-damai aja, Ustaz. Amin, insya Allah. Nah, selanjutnya kamu mau masuk MHT. Kamu punya sekolah-sekolah bidikan itu ya? Iya. Pradita Nusantara, Pradita Dirgantara. MHT kalau nggak Mancun pastilah itulah Iya. bidikannya kan. Terus kamu mau jadi apa sih sebenarnya? Saya mau jadi pengusaha, Ustaz. Pengusaha ya? Iya. Pengusaha apa? Kamu udah pikirin belum? Belum, Ustaz. Iya. Saya kan kalau pengusaha itu kan berbagai macam, Mas. Berbagai macam bidang usaha. Bahkan gitu ya. sampai orang-orang yang tidak terpikirkan aja ada bidang usahanya gitu, Ustaz. Luar biasa. Jadi saya belum kepikiran sampai situ, Ustaz. Iya. Tapi goalsnya emang pengen jadi pengusaha Iya, gitu ya. betul. Tapi mau jadi pengusaha apa ya apa aja kan, iya kan? Iya tapi memang bagusnya gini, segala sesuatu yang sudah dipersiapkan itu memang jauh lebih baik gitu loh, iya kan? Iya, betul, Ustaz. Jauh lebih baik. Jadi kalau kamu ingin jadi pengusaha, ya kamu definitifkan aja. Tapi pengusaha sih ya nggak bisa ya. Iya. Ya kan pengusaha apa aja, bisa properti juga kamu garap bisa jadi kan, Iya. bangun sekolah juga pengusaha gitu kan, bangun ya apa aja kan pengusaha kan. Betul. Iya, banyak segmennya ya. Nah begitu ya terkait dengan ini ya prestasi-prestasi kamu. Nah sekarang Ustadz mau nanya nih, emang kamu nggak tertarik menjadi presiden gitu atau jadi menteri gitu, menteri pendidikan atau jadi apa gitu? Kenapa harus pengusaha? Nggak tertarik, Ustaz. Loh, masa sih? Penting loh orang-orang kayak kamu tuh masuk berencana ingin jadi tokoh politik, Sebenarnya membangun pengusaha- partai gitu kan. Sebenarnya pengusaha itu bisa jadi presiden juga bisa, Ustaz. Bisa banget. Iya, bisa Sandiaga Uno tiba-tiba jadi ini menteri tuh. Bisa juga jadi ketua partai, Ustaz. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Artinya terbuka banget Iya, ya terbuka peluangnya. banget. Iya, kecuali kalau kamu berprofesi sebagai dokter gitu ya. Iya. Agak susah kalau itu, Iya, Ustaz. terikat lah ya Iya. dengan sebuah lembaga ya. Betul. Oke. Nah ini kita nggak perlu ini karena kayaknya kamu juga udah harus pulang. Nah Ustaz mau nanya sama kamu gimana pandangan kamu tentang remaja hari ini? Remaja hari ini itu sebenarnya gimana sih menurut perspektif kamu? Remaja hari ini sebenarnya itu sangat mumpuni ya, Ustaz. Sangat mumpuni, sangat bisa dibilang sebagai remaja yang menjadi kunci masa depan Indonesia, Ustaz. Dahsyat kunci masa depan. Oke. Karena walaupun mungkin remaja hari ini tuh dipandang yang tidak-tidak, tapi sebenarnya di lapangannya, kenyataan di lapangan itu masih banyak loh, Ustaz, remaja-remaja yang bisa dibilang menjadi penerus bangsa Indonesia yang bagus, Ustaz. Hanya nggak keliput medsos saja kali ya. Jadi seolah-olah remaja kita ini Kayak orang yang suka nendang-nendang orang. iya, itu aja yang viral ya. Iya. Padahal sebenarnya banyak juga yang penghafal Quran ya. Ya, banyak juga yang berprestasi di luar negeri bahkan, Ustaz. Masya Allah.
Apalagi kelebihan remaja hari ini tuh apa sih? Kelebihan remaja hari ini menurut Selain dari kemampuan bahasa mereka, ya kan? Selain dari daya jelajah cara mereka mengambil informasi, apa nih menurut kamu? Selain itu deh. kelebihan remaja hari ini ya. Sat. Kamu kalau udah mikir tuh artinya susah ini namanya. Apa Iya, kira-kira? Apa ya? Mas remaja sekarang itu PD aja susah loh. Iya betul sih. Sat. PD aja mereka susah loh. Anak baik-baik itu pinternya itu ya udah dia buat ngejar rapot aja. Pinternya itu bukan pengen buat kontribusi buat orang, enggak. Jadi pinternya itu tuh emang buat dirinya aja karena gua lagi belajar dan gua harus sekolah dan gua harus pintar udah, tapi dia nggak mikirin berkontribusi seperti apa gitu loh. Remaja dulu itu sampai buat Sumpah Pemuda loh. Iya kan? Coba menurut kamu apa satu aja yang kayaknya bisa dibanggakan dari remaja hari ini? Ini usah nanya sih, bukan kuis ya. Jadi kamu jangan mikir kayak jawabannya apa ya, enggak gitu juga. Remaja hari ini tuh lebih mudah menerima hal-hal baru, Sat. That's why. Ya benar sih. Ya, lebih mudah menerima hal-hal baru. Contohnya bahkan budaya dari asing, budaya negara asing aja diterima. Iya. Itu tipis-tipis sama dengan ini nih keburukan juga sih. Iya sih. Ya, tapi ya benar sih. Iya. Artinya mereka lebih bisa beradaptasi lah ya. Iya betul. Apalagi kemarin pas pandemi mereka pasti sangat beradaptasi, Sat. Banget ya. Iya banget. Berubah 180 derajat itu. 270 mungkin ya. Iya, 360. 360 derajat ya. Iya, mereka bisa cepat beradaptasi lah ya kemampuan sekarang ya. Tapi PR mereka itu juga banyak hari ini. Iya. Bahkan mereka kayak nggak ngeh dengan kondisi negara hari ini. Apa ya? Mereka tuh kayak nggak peduli gitu loh. Yang mereka peduli itu adalah segmen kecil dari diri mereka aja. Gimana mereka itu yang penting belajarnya selesai, udah. Yang ibaratnya ada isu perpanjangan masa presiden juga mereka kayak nggak peduli dan nggak mau tahu, kayak itu adalah di negara Wakanda bukan negara dia gitu. Nanti negara api menyerang gimana? Dan itu emang perlu sih, harus kamu. Jadi kalau seandainya pasti ada juga yang ngeh dengan semua ini, hanya emang nggak begitu banyak hari ini Ustaz rasa. Mudah-mudahan kamu sih lebih aware lagi sih ya, lebih apa? Oke lah hari ini kamu masih fokus untuk studi kan, tapi setidaknya kamu juga sudah harus pasang kuda-kuda bahwa saya ini harus menjadi orang penting buat negeri ini gitu loh. Dan itu penting banget buat kamu, karena kamu punya peluang untuk itu dengan pengetahuan yang kamu miliki, prestasi yang sedang kamu raih gitu, besar gitu loh peluang kamu untuk sukses di situ. Gimana? Jadi itu ya soal remaja ya, akhirnya mereka gampang beradaptasi ya. Nah, terakhir nih, kita mau PTS nih. Iya, Sat. Nah, jadi ini kita akan rilis ini malam nih, Sabtu malam. Sabtu malam. Oh, Sabtu malam. Ya, malam ini juga bisa. Nah, apa pesan-pesan kamu berhak memberikan ini sebagai ketua OSIS kamu berhak, ya kan? Sebagai seorang, kamu ranking kelas nggak? Oh, tentu saja, Sat. Oke, good. Oke, sebagai seorang champions juga, ketua OSIS juga, ranking kelas juga, kamu berikanlah apa tips, kiat-kiat atau saran untuk menjalani PTS ini sesuai dengan apa yang pernah kamu lakukan. Kira-kira apa? Yang pertama deh. Yang pertama tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Kalau nggak semangat ya nggak bisa. Iya betul. Lalu jauhi dulu handphonenya. Jauhi handphone. Iya, jauhi handphonenya kecuali buat belajar. Mungkin ditutup dulu tuh aplikasi-aplikasi gamenya atau aplikasi-aplikasi yang lain. Itu ditutup dulu, kita fokus belajar. Walaupun ini cuma PTS bukan PAS, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin karena ini di PTS ini mungkin akan menentukan nilai PAS kita. 2, 3. Aduh. 3 lah atau 5 gitu. Aduh. Yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga, optimalkan waktu kalian untuk menjalankan hal-hal yang positif. Jangan lakukan sesuatu yang sia-sia. Pokoknya yang penting itu bukan HP, bukan tetap semangat, tapi mengelola waktunya itu harus baik, Ustaz. Mengelola waktunya harus baik. Mengelola waktu. Yang penting itu waktu.
Kalau waktu udah ketinggalan, misalnya kalian baru sadarin itu di hari malam Minggu, malam Senin lah, itu udah nggak bisa, Ustaz. Udah ketinggalan, udah nyesel banget itu. Misal banget. Ya, saya pernah kayak gitu, Ustaz. Dan kamu punya perasaan menyesal itu ya? Iya. Luar biasa, masih ada gini. Keren banget ini. Mewah itu. Nyesal karena lupa belajar nggak ngejar waktu ya belajarnya ya. Manajemen waktu penting ya, ngelola Penting waktu banget, ya. penting banget. Oke, nah itulah sebentar berkisah bersama dengan Izaz Abdul Rahman, salah satu champion di SMP Nur Hikmah. Makasih Izaz sudah berbagi sama kita termasuk tips-tips PTS tadi. Sukses selalu ya, mudah-mudahan jadi pengusaha Amin. dan sukses dan berguna buat nusa dan bangsa. Amin. Oke teman-teman semuanya, demikianlah kita tutup dengan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.